Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project, dimana channel yang mengulas semua informasi seputar dunia pendidikan serta informasi yang terkait dengan operator sekolah. Langsung saja, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA atau SMK PPDB Jateng tahun 2002-2023. Nah, langsung saja. Nah, ini mungkin penjelasannya seperti ini. Ini gambaran kita ambil dari kemarin Pemprov Jawa Tengah terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022, PPDB berintegritas dan taat prokes. Nah, ini. Nah, langsung saja, mungkin Bapak Ibu di rumah untuk mendaftarkan putra-putrinya perlu diperhatikan beberapa hal di sini. Nah, ini kita lewati, skip saja. Kita langsung ke intinya. Nah, ini dasar penyelenggaraan PPDB, ini bla 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 bla. Proses perubahan sesuai Pergub Juknis PPDB pada SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk jalur pendaftaran SMA dan SMK ada perbedaan ya. Nah, ini. Nah, dari yang pertama, untuk jalur dan kuota PPDB SMA zonasi dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4 jalur. Yang pertama adalah zonasi, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga adalah prestasi, dan yang keempat adalah perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, ini perlu diketahui juga Bapak Ibu, ini terkait dengan zona. Ini terkait dengan zona ya Bapak Ibu, paling sedikit adalah 50% dari daya tampung. Dari daya tampung ini 50%. Terus afirmasi paling sedikit 20%, dan jalur prestasi untuk penerimaan peserta didik jenjang SMA paling banyak adalah 20%, dan perpindahan tugas orang tua paling banyak 5%. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, kalau paling sedikit kan 50%, berarti minimal penerimaan jalur zona adalah 55%. Namun kalau prestasi ini kan paling banyak 20%. Jadi sekolah bisa membuat jalur prestasi ini hanya 10%. Misal, berarti yang 10% akan dilarikan ke zonasi menjadi 65%. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk jalur perpindahan untuk jalur afirmasi, karena 20% itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah 13% siswa miskin, yatim piatu paling banyak 2%, nih, anak panti paling banyak 2%, dan anak nakes atau tenaga kesehatan paling banyak 3%. Ini yang menangani COVID kemarin. Nah, ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu wali murid, terkait dengan kuota ataupun jalur, Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini. Jadi arahan dari Juknis PPDB jenjang SMA ataupun SMK adalah seperti ini. Jadi paling sedikit untuk zonasi ini paling sedikit ya, paling sedikit 55%, paling sedikit afirmasi adalah 20%. Nah, ini siswa miskin 13% ini bisa dari KIP, KKS, PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk jalur, untuk penjelasan jalur ya, jalur zonasi. Di jalur zonasi itu berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Nah, ini sesuai KK. Terus yang kedua, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Ini berarti kakaknya kalau sudah punya kakak minimal adalah 1 tahun. Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus bencana alam dan atau bencana sosial. SKD ini surat keterangan domisili tidak diberlakukan kecuali dalam kondisi khusus bencana alam dan atau bencana sosial. Terus yang keempat, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Nah, ini 10% zonasi khusus.
Terus yang kelima, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes atau panti asuhan ini. Jadi kalau mereka pondok pesantren dan lain sebagainya adalah bukan berlaku kakaknya, tapi bisa menggunakan panti asuhan atau pondok pesantrennya. Kalau kakaknya lebih jauh daripada pondok pesantrennya. Lanjut. Nah, ini untuk jalur afirmasi. Sasaran jalur afirmasi itu adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim piatu, orang tua meninggal karena COVID, anak panti, anak nakes. Terus syarat keluarga ekonomi tidak mampu ada data DTKS dan KIP. Nah, ini data DTKS itu ada di KKS, seperti itu, KKS, KIP, BPNT. Kalau KIS enggak ya, kalau KIS karena sulit untuk membedakan kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah ataupun yang dari apa ya, dari BPJS biasa. Sudah, mungkin untuk jalur afirmasi kita lanjut. Nah, untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau perpindahan orang tua, 1. Bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru ini. Anak guru lewatnya di sini, perpindahan orang tua. Terus yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Terus yang ketiga, pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Jadi ini sekurangnya, maksudnya poin nomor 3, misalnya Bapak bekerja di Purwodadi dipindahkan ke kecamatan Toroh, itu nggak boleh. Sekurangnya adalah antar kabupaten. Jadi misalnya dari Kabupaten Pati atau Kabupaten Demak pindah ke Kabupaten Gerobokan, itu baru boleh. Tapi kalau antar kecamatan tidak boleh. Kita lanjut. Nah, ini untuk jalur prestasi bagi calon peserta didik di dalam dan luar wilayah zona. Ini boleh. Dalam zona pun boleh menggunakan jalur prestasi. Ini jalur prestasi dan luar zona. Terus seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini bobot prestasi ini kejuaraan itu bagi yang memiliki, yang tidak memiliki berarti ya nilai rapot ini hanya nilai rapot. Terus yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan. Nah, maksudnya piagam penghargaan yang diterima itu paling singkat tertanggal adalah 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, itu ini untuk jalur prestasi. Kita lanjut. Nah, ini untuk seleksi ya. Nah, ini jalur zonasi adalah seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat. Kalau misalnya semuanya sama, jarak tempat tinggalnya terdekat sama, seleksi berikutnya adalah berdasarkan usia yang lebih tua. Itu yang jalur zonasi. Sama jalur afirmasi pun prioritas untuk seleksi ini jarak tempat tinggal terdekat. Kalau semuanya pakai KIP, KKS, PKH dan lain sebagainya. Terus kalau jarak tempat tinggalnya sama semua, berarti berdasarkan usia yang paling tua. Untuk perpindahan tugas sama, jarak tempat tinggal terdekat terus usia yang lebih tua yang kedua kalau semuanya sama. Nah, berbeda dengan jalur prestasi. Jalur prestasi itu seleksi berdasarkan bobot nilai tertinggi. Jadi bobot nilai tertinggi, kalau nilainya sama, total nilai dari nilai rapot dan piagam semuanya kok sama, nanti akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Nah, mungkin untuk seleksi, tahapan seleksi sampai di sini. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini PPDB SMK. Nah, ini perbedaan dari PPDB SMA dan SMK ya. Kalau PPDB SMA tadi ada 4 jalur, PPDB SMK beda lagi. Seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin, anak yatim piatu, anak panti dan lingkup COVID paling sedikit adalah 15%. Nah, ini seleksi jarak terdekat kuota paling banyak adalah 10%. Nah, beda kan?
Kalau di jalur SMA tadi jalur zonasi adalah 55% minimal. Tapi kalau SMK kuota paling banyak hanya 10%, paling banyak ini Bapak Ibu. Tadi di jalur SMA jalur zonasi paling sedikit 55, sedangkan di SMK paling banyak adalah 10% bagi calon peserta didik sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Terus yang ketiga, seleksi prestasi. Seleksi prestasi didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non akademik. Nah nih, prioritas seleksi didasarkan prioritas pilihan domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan usia yang lebih tua. Ini perbedaannya dari jenjang SMA dan SMK berdasarkan. Nah ini seleksi kuota PPDB SMK. Nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tadi prestasi di jalur SMA kan lebih sedikit daripada zonasi, hanya 20% kalau nggak salah ya, hanya 20% maksimal. Tapi kalau di jalur SMK atau di SMK seleksi PPDB SMK paling sedikit jalur prestasi adalah 75%. Nah nih, jalur prestasi paling sedikit 75%. Terus domisili terdekat paling banyak hanya 10%. Terus afirmasi paling banyak 15%. Afirmasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama, siswa miskin paling sedikit 8%. Siswa miskin itu yang memiliki tadi KIP, KKS yang tercatat di DTKS. Terus yatim piatu paling banyak 2%, anak yatim anak panti paling banyak 2% sama dengan PPDB SMA, anak nakes paling banyak 3%. Nah ini ya perlu diketahui Bapak Ibu, SMK adalah lewatnya jalur prestasi. Lanjut. Nah ini perbedaan akreditasi, konversi akreditasi. Untuk sekolah yang memiliki akreditasi A menambah poin 1, untuk akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8 dan akreditasi tidak terakreditasi 0,7, berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini sangat yang tidak terakreditasi akhirnya punya poin, dulu kan tidak. Nah next, ini contoh form nilai rapot. Nah form nilai rapot nanti yang menerbitkan adalah sekolah jenjang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu calon peserta didik baru jenjang SMA SMK nanti per tanggal kelulusan itu akan mendapatkan surat keterangan seperti ini. Nanti yang di-scan dan dibawa untuk mendaftar ke jenjang SMA ataupun SMK. Jalur prestasi kalau SMA pakai ini, kalau SMK kan semuanya jalur prestasi paling banyak. Kita next. Nah ini bobot penilaian prestasi atau kejuaraan. Nah perlu diketahui Bapak Ibu, untuk prestasi berjenjang itu artinya dari SD, SMP, SMA ada, itu adalah Popda dan sebagainya, OSN, O2SN, FLS2N itu mungkin ada semua. Nah untuk prestasi berjenjang tingkat kabupaten juara 1 poinnya 22,5, juara 2 20, juara 3 17,5, tingkat provinsi 25. Ini untuk berjenjang. Sedangkan prestasi tidak berjenjang tingkat event internasional, nasional, provinsi, kabupaten. Nah ini poinnya seperti ini. Jadi tingkat nasional tidak berjenjang sama dengan tingkat kabupaten berjenjang. Nah ini kita next, lanjut. Nah ini rancangan jadwal PPDB. Nah ini Bapak Ibu perlu diketahui, digaris besari dan perlu dicatat nih semuanya, serangkaian tanggal penting untuk pelaksanaan PPDB SMA maupun SMK. Nah penetapan zonasi 15 Mei, pengumuman PPDB 10 Juni, pengajuan akun dan verifikasi berkas 15 sampai dengan 28 Juni. Nah ini pengajuan akun video sudah saya buat sebelumnya, hampir sama karena aplikasinya sama juga.
Terus aktivasi akun, pendaftaran dan perubahan pilihan 29 Juni, evaluasi pengaduan 1 sampai 3 Juli, tanggal 4 pengumuman hasil. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu calon peserta didik baru tidak perlu datang ke sekolah, langsung saja online semuanya. Nanti evaluasi pengaduan ini akan muncul Bapak Ibu. Dalam artian setelah pengajuan verifikasi berkas ini, di sini. Maaf, di tanggal ini. Pengajuan akun dan verifikasi berkas oleh satuan pendidikan SMA atau SMK. Nanti kalau berkasnya kurang jelas atau apa, nanti Bapak Ibu akan dikirimi keterangannya di sini. Nah, ini dibuka mulai 29 Juni pukul setiap hari dalam masa pendaftaran, ditutup tanggal 29 Juni. Nah, setiap hari dalam masa pendaftaran nih jadwalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa di screenshot dulu atau di pause terus di screenshot. Saya tampilkan agak lama rancangan jadwal PPDB jenjang SMA SMK Pemprov Jawa Tengah. Next kita lanjut. Nah, rancangan jadwal PPDB inklusi dan rancangan jadwal PPDB kelas olahraga. Ini kelas khusus ya, kelas khusus olahraga. Ini jadwalnya, ini yang inklusi. Kita next, agak lama, silahkan Bapak Ibu screenshot kembali. Kita next. Nah, alur pendaftaran. Nah, ini perlu perhatikan Bapak Ibu. Option 1, calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP sederajat dan lulusan tahun 2020-2021. Option kedua, calon peserta didik yang belum melakukan input data, yaitu calon peserta didik yang merupakan lulusan sebelum tahun 2020-2021, lulusan luar Provinsi Jawa Tengah, lulusan pendidikan non formal, dan lulusan tahun pembelajaran 2020-2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1, melakukan input data pada satuan pendidikan SMA. Ya, ini kalau lulusannya bukan dari 2020 atau 2021, nanti bisa datang ke sekolah untuk penginputan ini datanya. Nah, alur pendaftaran. Nah, ini Bapak Ibu, alur pendaftaran. Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP atau sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020-2021. 1. Pengajuan akun. Ini yang pertama. Langkah pertama adalah pengajuan akun. Nanti link video akan saya letakkan di kolom deskripsi. Calon peserta didik mengakses situs publik PPDB dengan alamat ini PPDB. Calon peserta didik memasukkan kata kunci meliputi NISN, NIK, dan tanggal lahir. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci CPD, melakukan unggah fakta integritas. Selanjutnya, calon peserta didik melakukan persetujuan pengajuan akun. Calon peserta didik mencetak bukti pengajuan akun yang di dalamnya tertera nomor peserta dan token. Terus langkah yang kedua, calon peserta didik mengakses aktivasi akun, mengakses sistem publik dengan alamat ini pada halaman aktivasi. Calon peserta didik memasukkan nomor peserta dan token yang telah diperoleh dari proses bagaimana proses dalam angka 1 dalam pengajuan akun. Calon peserta didik melengkapi alamat email opsional, boleh diisi atau tidak, ini karena opsional. Terus yang ketiga, langkah terakhir, calon peserta didik membuat kata kunci password. Pada kunci ini akan digunakan ketika masuk atau login ke situs PPDB. Ingat, password itu nggak usah susah-susah, yang mudah diingat dan sulit orang tebak. Jangan tanggal lahir, jangan tanggal lahirnya orang tua, pokoknya jangan tanggal lahir. Isi aja nama kamu tengah-tengah, tambahi angka, itu udah susah untuk ditebak orang lain. Tapi kalau tanggal lahir, tempat lahir, pasti gampang sekali ditebak. Kita lanjut. Nah, ini pengajuan akun bla 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 seperti yang kemarin, seperti yang sebelumnya ya. Calon peserta didik mengakses situs publik ini. Calon peserta didik yang belum melakukan input data diminta melengkapi data. Ini input data secara mandiri, mengunggah KK, surat keterangan nilai rapot, piagam atau sertifikat kejuaraan yang paling tinggi bagi yang memiliki,
Bukti kepemilikan kartu program Indonesia Pintar PIP atau KIP bagi yang memiliki, surat keterangan domisili pondok pesantren bagi yang memiliki, surat keterangan pindah tugas orang tua bagi yang memiliki, surat pernyataan sehat bagi calon peserta didik SMK, dan fakta integritas. Setelah mengisi secara lengkap, calon peserta didik akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang di dalamnya tertera nomor peserta dan token. Ini disimpan, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang kesulitan lagi dan bingung bertanya. Padahal di situ ada cetak ulang bukti pengajuan akun, ada nanti. Terus yang keempat, calon peserta didik menunggu pengajuan akun diverifikasi oleh operator pada satuan pendidikan SMA atau SMK negeri. Menunggu dulu, nggak usah gegabah, nanti sesuai tanggalnya yang di halaman atau di slide sebelumnya. Terus aktivasi akun calon peserta didik mengakses situs publik ppdb.jatengprop.go.id pada halaman aktivasi. CPD masukkan nomor peserta dan token yang didapatkan dari proses bagaimana tersebut dalam angka 1, dan dalam pengajuan akun calon peserta didik baru melengkapi alamat email opsional. Diwajibkan mengisi email yang aktif ya. Nanti kalau seandainya lupa password akan dikirim ke alamat email. Next. Nah, pilihan pendaftaran SMA negeri. Nah, ini pilihan pendaftaran ya. Diusahakan pilihlah jalur itu yang sesuai dengan keadaan yang dapat lolos 100%. Umpama rumahnya dekat tapi kok daftarnya jalur prestasi, ya mustahil kan gitu. Lebih baik kita daftar jalur zonasi karena rumahnya dekat. Beda lagi kalau kita rumahnya jauh, nilainya bagus, berarti kita daftarnya lewat jalur prestasi. Nah, beda lagi kalau kita memiliki prestasi tingkat nasional, kan langsung diterima. Kita pakai jalur prestasi pasti langsung diterima. Calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihan dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di wilayah zonasi, 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan. CPD SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zona dan 1 satuan pendidikan di luar zona pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Terus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Terus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zona tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama ini mendaftar jalur zonasi bisa mendaftar lagi 1 di jalur luar zonasi tapi pada jalur prestasi atau afirmasi. Ini kalau sudah mendaftar jalur zonasi. Terus yang kedua, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan tugas orang tua. Kecuali jalur perpindahan tidak bisa berubah ya selama masa pendaftaran. Tapi kalau 3 jalurnya itu bisa dirubah nih. Lanjut. Nah, pilihan pendaftaran untuk jenjang SMK ini Bapak Ibu. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Berarti misalnya mendaftar di SMK 1 dan SMK 2, pilihannya adalah 3 keahlian. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Nah, nih jalur jenjang SMK lebih fleksibel ya, boleh berubah kompetensi keahlian jurusan sama bisa merubah satuan pendidikan yang dipilih, misalnya SMK 1 atau SMK 2 atau SMK 3. Lanjut.
perubahan pilihan selama masa pendaftaran calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri. Nah ini, dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri selama masih masa pendaftaran. Terus yang kedua, pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1 bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Yang ketiga, pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Ini khusus kalau kita dari SMA pindah ke SMK ya, harus menggunakan surat pernyataan sehat untuk jenjang SMK. Nah ini perhitungan nilai akhir SMA. Komponen penilaian untuk perhitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi. Nah ini jalur prestasi meliputi jumlah nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang dikeluarkan oleh SMP ditambah dengan bobot nilai kejuaraan atau nilai kejuaraan. Nah berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus nilai akhir SMA, nilai rapot dikali nilai akreditasi ditambah dengan nilai kejuaraan atau nilai kompetensi. Nah misalnya kalau akreditasi A berarti dikali 1, akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8, akreditasi C tidak terakreditasi 0,7. Misalnya nilai rapotnya jumlahnya adalah 34. Nah ini nanti dikali ini. Lanjut. Nah nilai akhir SMK. Komponen penilaian untuk perhitungan nilai akhir pada SMK meliputi jumlah nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 jenjang SMP atau yang sederajat, terus bobot nilai kejuaraan. Berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus seperti ini. Sama ya, sama dengan jenjang SMA ini tadi, sama dikalikan nilai rapot dikali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan kalau yang memiliki. Lanjut. Nah ini tujuan verifikasi dan aplikasi individu peserta didik. Nah ini batas nakes dan pendukungnya. Batasan nakes ya adalah putra putri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien COVID dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID, kontak langsung tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID di RS milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bla 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 bla. Tenaga kesehatan bekerja di laboratorium tenaga kesehatan. Nah ini untuk tenaga nakes. Nah ayo kita sukseskan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Mungkin sedikit penjelasan dari PPDB jenjang SMA SMK tahun pelajaran 2022-2023 pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project. Dukung terus channel Ari Wibowo Project. Dukungan Bapak Ibu sangat membantu saya dalam pembuatan video selanjutnya. Silahkan komentar di kolom komentar kalau ada masukan-masukan yang perlu saya lakukan perbaikan dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.